Oke, sebenarnya aku mau pergi dan aku mau kuliah jam 10.15 ini. Kita punya waktu sekitar 20 menit atau 10 menitan untuk taking this video. So, I really want to share something to you guys sambil kita siap-siap. Jadi sebenarnya aku tuh nggak bisa multitasking kalau misalnya take video dan ngomong kayak gini, tapi I really want to share with you guys. It's about you don't have to be that perfect girl. You don't have to be that perfect one. Nah, jadi beberapa akhir ini tuh aku sadar kayak akhir-akhir ini tuh ternyata aku baru sadar kalau aku tuh nuntut diri aku untuk jadi sempurna gitu loh. Dan ternyata ini tuh bukan cuma dari apa yang aku interpretasikan dan aku suruh ke diri aku sendiri, tapi ini tuh terjadi karena akumulasi dari latar belakang, dari tekanan, dari orang tua dan sebagainya. Aku nggak bilang kalau misalnya orang tua aku tuh terlalu menekan aku be the perfect one gitu lah. Tapi secara nggak langsung ternyata aku pun juga mendorong diri aku untuk jadi pribadi yang sempurna itu. Jadi kan aku anak perempuan pertama nih, dan of course I have to be perfect because aku akan jadi contoh gitu loh buat adik-adik aku, buat masa depan aku, dan buat diri aku sendiri gitu loh. Dan aku juga punya banyak role gitu loh. Aku jadi apa ya, kayak orang penting di organisasi ini misalnya, atau aku jadi aku juga influencer gitu kan, something like that I have to push myself to act like a little bit perfect. Like when you nonton film Elsa gitu kan, kayak don't let them in, be the good girl, you always have to be. That's what my father said to me. Like kalau aku selama ini tuh sering, kalau aku selama ini tuh sering cerita kan sama uh, bapak aku gitu loh, apa yang harus aku lakukan untuk usia dia yang udah 40, 50, it's something yang wajar banget kalau dia bilang kayak, misalnya kamu itu nggak boleh terlalu banyak cari masalah, kamu nggak usah terlalu banyak drama, ya udah lewatin aja gitu, nggak usah terlalu dipikirin, or something like that. It's something like really dewasa gitu kan, untuk seumuran dia gitu, untuk bilang kayak gitu. Tapi untuk di usia kita, I think that something really rare because sebagai anak muda, memang itulah tugas kita gitu loh, untuk bereaksi, untuk bersemangat, untuk jujur akan perasaan kita sendiri. Karena at the end of the day, it will become our apa ya, kayak experience kita gitu loh. Kayak ini tuh bakal jadi cerita kita at the end of the day. Nah, contoh misalnya kayak aku ada masalah gitu kan di suatu organisasiku, karena aku ngerasa ini something yang secara prinsipal nggak sesuai lagi sama diri aku. Aku ngomong gitu kan, aku berpendapat gitu. Nah, mungkin di mata uh, orang tuaku kayak ya udahlah, nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah terlalu apa ya, dipermasalahin, but not for me gitu loh. Aku awalnya juga menekan diri aku kayak gitu, kayak ini tuh nggak sesuatu yang harus kita permasalahin gak sih. Terus akhirnya apa, aku menyesal, aku kayak berpikir, harusnya kemarin tuh aku nggak kayak gitu, harusnya kemarin tuh aku calm, elegan, anggun, slay, tenang, and something like that. Aku nggak bilang itu satu hal yang buruk, tapi kalau kamu nggak jujur sama perasaan diri kamu sendiri, kalau kamu nggak apa ya, be honest sama apa yang kamu rasakan, dan kamu merasa takut gitu loh untuk mengeluarkan apa yang kamu pikirkan karena kamu takut akan apa yang orang lain pikirkan tentang kamu gitu, itu kan juga akhirnya nggak baik kan. Sama kayak misalnya aku lagi di tempat kerjaku gitu kan, aku murung gitu datang ke tempat kerjaku pagi misalnya, terus akhirnya aku berpikir kayak aku takut lah kalau misalnya orang-orang akan berpikir aku sebagai pribadi yang murung, sebagai pribadi yang gak ceria, sebagai pribadi yang membawa energi negatif. Aku takut awalnya pada saat itu. But right now, I realize that that's something that I have to share with us. I have to share with them. It's about you being human, not being the extraordinary people. Itu bagus kalau misalnya kamu bisa gitu loh untuk menekan perasaan itu. Kalau misalnya kamu bisa untuk kontrol emosi kamu, untuk misalnya kamu mau manage energi kamu, that's something really good. I think it's really good for you. At the end of the day, I will become that perfect, that one too, that person too gitu kan. Karena ya makin seiringnya dewasa kita, aku yakin aku akan belajar juga untuk jadi pribadi yang lebih tenang, lebih kalem, lebih klasik, lebih elegan, lebih something like that. Tapi karena aku sadar sekarang aku masih muda, dan aku pengen banyak cerita, dan aku pengen jujur akan apa yang aku rasa, so I think you have to be a little bit expressive about what you're feeling gitu loh. Kamu nggak perlu menyesali kalau misalnya kamu marah pada saat itu di momen. Kamu nggak perlu menyesali atau malu berlebihan pada saat itu, misalnya kamu ketawa terbahak-bahak misalnya, atau kamu jatuh misalnya, atau something like that. That's a normal thing gitu loh. Kamu marah akan suatu momen, ya udah marah aja gitu loh. Kamu sedih akan suatu hal, ya udah sedih aja gitu loh. Kamu bilang kamu kecewa sama seseorang, ya udah bilang aja gitu loh. Jangan kayak, aduh, maksudku adalah
Jangan berlindung di balik kata you have to be elegant, jangan banyak masalah, hidup itu harus damai. Tapi sebenarnya adalah kamu takut untuk menghadapi realita itu. Kamu takut divalidasi buruk dari orang lain. Kamu takut kamu tuh dianggap jelek sama orang lain. I think that's something a little bit naive kalau misalnya kamu berlindung di balik kata ya udahlah diamin aja, kalemin aja. Padahal sebenarnya adalah kamu menghindari permasalahan. Kamu nggak benar-benar berani untuk express what your thoughts, what you feeling gitu loh. There's something that you have to a little bit criticize about that because I think that's not wrong with that. It's something like you just being human, right? Gak ada yang salah kalau misalnya kamu marah pada saat itu, gak ada yang salah kalau misalnya kamu nunjukin kecewaan kamu, gak ada salahnya kalau kamu nunjukin sisi kekanak-kanakan kamu, gak ada salahnya buat kamu nunjukin ekspresi kamu. But I think like you have to be a little bit aware what you thought gitu loh. Misalnya kayak kamu memang marah pada saat itu, ya udah kamu sadar kamu lagi marah dan kamu rasa ketika kamu meluapkan rasa marah ini pada sesuatu itu, kamu rasa itu akan cukup baik at the end of the day. Walaupun kamu ngerasa kayak itu agak sedikit memalukan atau agak sedikit kekanak-kanakan, but that's the point gitu loh. Jangan takut untuk ngerasa salah, jangan takut untuk ngerasa bodoh, jangan takut untuk ngerasa kayak kecil atau ngerasa kayak aduh remeh banget ya kemarin aku marah, enggak. It's something like kayak ya udah sih wajar aja gitu kamu marah karena pada akhirnya itu bakal bakal lucu gitu loh, bakal jadi cerita yang lucu. Oh kemarin aku marah ya, aduh harusnya aku nggak marah sih, tapi ya udah gitu loh. Jangan kayak dipikirin banget sampai kamu ngerasa kayak aduh aku nggak kurang dewasa ya, aku something like that. Nah itu yang salah menurutku. Kalau misalnya kamu terlalu nge-pressure diri kamu, put that standard to be that perfect girl, to be that perfect one. So just be honest with yourself guys. Be honest what you're feeling. Karena at the end of the day, that's the part of our youth moment kan. Itu bakal jadi cerita lucu di masa depan kalau ternyata kamu pernah se-emosional itu ya, kamu pernah marah akan suatu hal. I think it's about you brave to share your feeling, to acknowledge what you thought gitu loh. Kamu sadar dengan apa yang kamu rasakan dan kamu aware gitu loh dengan apa yang harusnya jadi hak dan milik kamu. Jangan berlindung di balik kata you have to be elegant, you have to be nurture, but actually you ghosting the problem, you not really kayak take serious about the problem gitu. Kamu kayak berhindar dan kamu menghindari permasalahan dan kamu nggak benar-benar clear that problem. That's something yang salah menurutku. So that's it. So that's my another year. I'm Zaki Salsabila and I am 21 tahun. See you in the next year.